di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sungguh senang hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Dan tentu saya percaya hari ini kita boleh menikmati anugerah berkat kasih Tuhan. Dan karena itu mari kita mengisi kehidupan ini dengan hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan lewat belajar firman Tuhan. Dan hari ini lewat renungan harian keluarga Sabtu 7 Mei 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Ada pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami Engkau tuntun dan Engkau sertai dalam perjalanan kehidupan kami. Kau memberi kesempatan kami hari ini untuk menikmati hari baru, menikmati anugerah berkat kasih Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kami, rutinitas kerja, tugas, dan tanggung jawab. Di hari ini kami hendak lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari pula bahwa kami manusia berdosa, tak luput dari salah dan dosa. Karena itu kami datang kepadamu Bapa, mohon ampun salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Merintangi kami untuk menerima kasih karunia-Mu. Layakan dan sucikan, ubah baharui kehidupan kami, supaya semakin berkenan kepadamu. Jika mungkin kehidupan kami diserahkan untuk hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Terpuji Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih dan penyayang, mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Kami siap membaca firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 yang dituliskan demikian. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan bagian renungan ini diberikan tema penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat Penatapa Selatan, dan semua kita yang setia mendengarkan renungan harian keluarga. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk melihat berbagai anugerah Tuhan dalam kehidupan. Baik dikala kita ada dalam sukacita, maupun dikala kita berjuang dengan pergumulan kehidupan ini. Saudara, dalam susah dan senang kita dapat melihat penyertaan Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh menaruh harap dan percayanya kepada Tuhan. Dalam konteks bacaan kita hari ini, menceritakan tentang bagaimana janji, kehadiran, dan penyertaan Tuhan Allah bagi Elia dan bagi mereka yang tidak menyembah Baal. Saudara, sebelumnya Elia mengira bahwa ia telah bekerja keras untuk Tuhan. Ia memandang dirinya sudah berjeri lelah dan berkorban untuk kepentingan Tuhan. Nah, pada akhirnya ia pun lelah. Di tengah keletihan fisik, Elia tampaknya tidak membayangkan bahwa Tuhan peduli pada kondisi fisiknya. Ia tidak melihat jalan keluar dari kelelahan yang begitu besar yang tengah menderanya. Sehingga hanya ada satu jalan keluar yang ia pikirkan,
Yaitu cukup sampai di sini saja perjalanan hidup. Lebih baik ia mati saja, itu yang ia pikirkan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan dua kejutan sebagai bagian dari penyertaannya. Pertama, ternyata Tuhan sungguh peduli pada Elia. Tuhan memberikan makanan yang cukup dan istirahat yang lelap agar Elia bisa memulihkan energi. Kejutan yang kedua, walau Elia mengira pertempurannya dengan nabi-nabi Baal merupakan klimaks pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan, Tuhan menyatakan hal berbeda. Ia justru hadir bukan di tengah-tengah hingar-bingar panggung pertempuran itu, tetapi ia justru hadir di tengah keheningan. Panggung pertempuran itu menguras energi habis Elia. Tapi di tengah keheningan dan kesendirian Elia, Tuhan menjumpai dia, memulihkan energinya sebelum mengutusnya kembali. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan memberitahu Elia bahwa ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan, sebagaimana yang kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 18. Tuhan meneguhkan hati Elia bahwa ia tidak sendiri. Elia kemudian bangkit. Ia tidak lagi tenggelam dalam keputusasaannya. Ia kembali melayani Tuhan dengan setia. Ia tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri dan kesulitannya, tetapi sekarang berfokus pada Tuhan. Dengan segenap hati ia melaksanakan tugas dan panggilan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, sebagai keluarga Kristen, saat ini mungkin kita merasa sendiri dalam pergumulan hidup yang berat dan merasa apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Namun firman Tuhan memberi kepastian dan pegangan hidup bahwa hidup kita tidak pernah sendiri dan sia-sia. Selain ada Tuhan yang setia bersama kita, ternyata juga ada orang-orang di sekitar kita yang selalu Dia hadirkan untuk menopang kehidupan kita. Entahkah suami, istri, anak, orang tua, keluarga kita, atau siapapun yang Tuhan utus hadir dengan kita, menopang kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rutinitas kehidupan kita ini, sediakan waktu untuk menenangkan hati, berdiam diri, dan belajar mengenal Tuhan sebagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di hari ini. Kami diperkenankan oleh Engkau untuk ada dalam persekutuan ibadah lewat renungan harian keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas pencerahan-Mu bagi kami lewat firman yang kembali meneguhkan iman percaya kami. Bahwa memang seringkali dalam perjalanan kehidupan kami diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, kesulitan kehidupan. Sering kami merasa sendiri, sering kami merasa tidak mampu menjalani kehidupan ini. Kami putus asa, kami mengeluh dan lain sebagainya. Seakan kami lupa bahwa ada janji penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan selama-lamanya akan menyertai setiap orang percaya. Kami lupa oleh karena kami tenggelam dengan pergumulan yang kami hadapi, dengan beban hidup yang kami alami. Namun
pagi hari ini atau hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu. Firman-Mu boleh menyapa kami. Firman-Mu boleh meneguhkan kami. Kami mendapatkan kepastian. Sebagaimana Elia, yang Engkau sertai dan Engkau kuatkan, Engkau pulihkan kehidupannya. Kami percaya pula bahwa penghidupan kami, hari-hari yang kami jalani, Engkau bersama dengan kami. Dikala kami ada dalam pergumulan, Engkau hadir dan menguatkan kami. Dikala kami ada dalam suasana sukacita, Tuhan pun hadir dengan sukacita kami. Karena itu kami berdoa, kuatkan iman kami Bapa dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan. Kami tidak putus asa dan kecewa, tetapi memiliki pengharapan iman kepada Engkau. Berkati senantiasa kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Jemaat Maranatha Paselatan, dari kolom 1 hingga 27, bahkan semua yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini. Berkatilah senantiasa dalam berbagai aspek kehidupan, tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun kami, kuatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini bergumul, kami yang ada dalam keadaan sakit, kami percaya tangan kasih Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan akan memberikan bagi kami kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Baik kami yang dirawat di rumah, maupun kami yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Dalam berbagai pergumulan lain, himpitan ekonomi, atau apapun, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan bersama dengan kami memberi jalan keluar sebagaimana Elia yang diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Maka kami pun percaya, kami yang menaruh harap percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus akan juga dipelihara oleh Tuhan. Sebab firman-Mu pun berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami berdoa, mampukan kami menjalani hari ini dalam berbagai tugas pekerjaan. Baik kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, penatua, diaken, para pendeta. Engkau berkati kami semua, bahkan hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri secara khusus di Jemaat Maranatha Paselatan. Engkau berkati perangkat pelayanan yang ada, agar dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Berkati pemerintah kami, agar mereka juga dapat melaksanakan tugas dengan baik seturut kehendak Tuhan, menghadirkan damai dan sejahtera shalom di tengah masyarakat. Bapa kami di dalam surga, berdoa terus untuk tim multimedia yang setia untuk bekerja sama dalam rangka pekabaran Injil lewat renungan harian keluarga. Tuhan berkati mereka semua, pakai talenta mereka untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga. Ini kami yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini lewat renungan harian keluarga. Semoga saudara-saudara diberkati dengan renungan harian keluarga ini dari channel YouTube BIM Maranatha Paselatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, rajin bekerja, dan bersyukur. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.